Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari kitab At-Tafsirul Muyassar juz ke-29 dan insyaallah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembacaan dari surah Al-Muzammil ayat yang kelima. Silakan dibaca. Siapa nih? Oh ya, Pak Edi silakan baca ya. Al-Muzammil ayat ke-5. Nah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila. Sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu qaulan tsaqila, perkataan yang berat. Inna harfu taukid wa nasbin, na ismu inna, sa esin, Sin bukan sa ya. sin As-sinu harful asinu istiqbal. harfu istiqbal, mulki fi'il mudhari, fa'ilnya nahnu, alaika jar majrur, qaulan maf'ul bi, sakilan sebagai naat dari qaulan. Akhirnya inna sanunazzilu alaika ayyuhan nabiyyu Qur'anan aziman mustamilan alal ala aum Mustamilan alal awamiri wan nawahi. mustamilan alal awamiri wan nawahi wal ahkami syariati. Sesungguhnya kami akan menurunkan Ini Afan. Wal ahkam syar'iyyati bukan syariati tapi syar'iyyati. syariat. Wal ahkami syariati. Syar'iyyati. Sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu wahai Nabi Quran yang agung, yang mencakup semuanya, yang atas segala urusan. Awamir itu bukan urusan, maksudnya perintah-perintah. Ya, yang mencakup segala perintah-perintah, wanawahi dan larangan, wal ahkami dan wal ahkamil asyariati dan Hukum-hukum syariat. ketetapan syariah. Nah, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. Sungguhnya kami akan menurunkan kepadamu qaulan saqila, ucapan atau perkataan yang berat. Maksudnya adalah Al-Quran. Inna sanunzilu alaika ayuhan nabi Qur'anan aziman. Sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Quran yang agung, mustamilan 'alal awamiri wan nawahi wal ahkam syar'iyyati, yang mencakup perintah-perintah, larangan-larangan dan hukum-hukum syariat. Jadi kandungan Al-Qur'an itu mencakup perintah-perintah. Kemudian juga larangan-larangan dan juga hukum-hukum syariat. Al-Qur'an disifati dengan qaulan saqila karena memang Al-Qur'an ini berisi tentang banyak hal ya, berisi tentang ibrah yang bisa kita ambil dari umat-umat terdahulu, berisi tentang perintah-perintah, berisi tentang larangan, berisi tentang hukum syariat, berisi tentang pengajaran tentang tauhid, akidah, tentang hari akhirat, tentang kehidupan setelah kematian dan
yang lain-lain. Sehingga disifati dengan qaulan saqila, ya, ucapan yang berat. Nah, lanjutkan. Ya, Bu Daheli silakan. Ya, Ustaz. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'an wa aqwamu qila. Sesungguhnya bangun di tengah malam sesungguhnya bangun di tengah malam adalah lebih kuat dan lebih terkesan dalam bacaannya. Inna harfu taukidin wa nasbin nasyata isim inna al-lail nasyata al-laili Al-laili mudhaf ilaihi, ya. Al-laili mudhaf ilaihi, hiya mubtada, Ya. asyaddu. Mana, Ustaz? Hiya mubtada atau apa? Mubtada, bukan? Nanti khobarnya ini mana? Oh, khobarnya inna belum ya. Enggak benar, dia mubtada, asyaddu khobarnya, nanti jumlah dari hiya asyaddu baru sebagai khobarnya inna. Lanjut. Asyaddu khobar, Ustaz, bukan? Ya, khobar tapi dari hiya. Nanti jumlah dari hiya, ya. jumlah dari hiya asyaddu baru jadi khobarnya inna. Oh, hiya asyaddu khobar dari inna. Wat'an ini Ingat, kalau ada isim tafdil setelahnya ada yang masuk, kira-kira jadi apa? badal Kok badal? Kalau badal masa yang satu domah, yang satu fathah. Iya, kemarin jelasin udah lupa lagi. Lupa lagi. Tamis. Oh, tamis ya. Wat'an tamis wa harfu atfin aqwamu fi'lun madi kilan maf'ulun bihi. Kok kilan maf'ul bihi sih? Sama, jadi aqwam kan matuf ke asyadu. Kilan tamis lagi. Oh, tamis Pokoknya lagi. kalau ada isim tafdil, setelahnya ada yang masuk kayak begitu. Kan menjelaskan kan, apanya yang paling keras, apanya yang paling tegak. Kilan perkataannya, oh berarti itu tamisnya gitu. Innal ibadatan allati tunsha'u fi jawfil laili hiya asyaddu ta'tsiran fil qalbi wa abyana qaulan. Wa abyanu. Kan matubnya ke asyaddu kan. Wa abyanu qaulan li faraghil qalbi. Li faraghil qalbi. Oh, ada linknya. Li faraghil qalbi min masyaghilid dunya. Sesungguhnya ibadah yang ditetapkan. Bukan, ibadah yang dilaksanakan. Sesungguhnya ibadah yang dilaksanakan pada malam hari, ibadah tersebut lebih berkesan di dalam hati dan lebih jelas dalam perkataan. Di saat hati kosong dari kesibukan dunia. Nah, ya, baik. Bukan justru untuk mengosongkan hati, dari kesibukan-kesibukan dunia gitu. Untuk mengosongkan hati dari kesibukan dunia. Nah, ya, baik. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Wa barakallahu fiikum. Wa fiikum. Wa jazakallahu khairan. Baik, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'aw wa aqwamu qila. Sesungguhnya bangun di tengah malam, ya, bangun atau ibadah di tengah malam itu lebih kuat wat'a kesannya, wa aqwamu qila, ya, dan lebih berkesan bacaannya.
Ya, ayat ini berisi tentang anjuran untuk melakukan sholat malam ya. Karena ibadah yang dilakukan di tengah malam di saat kebanyakan manusia tidur itu lebih membekas di hati seseorang. Dan itu bisa mengosongkan hati kita dari kesibukan-kesibukan dunia. Ya, agar kita ingat bahwasanya hidup kita di dunia ini ya hanyalah sementara. Dan pertengahan malam itulah waktu yang paling pas untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di keheningan malam, di saat kebanyakan orang tidur, maka bacaan Quran kita pada saat itu lebih membekas di hati kita. Tentunya kalau dibarengi dengan tadabbur. Ya. Nah, kita lanjutkan. Aldi boleh baca Aldi. Udah lama nggak hadir antum. Mana Aldi? Taib. Yang lain dulu. Kok makin sini bapak-bapaknya makin habis ya? Kemana bapak-bapaknya ini? Nah, Bu Aam, silakan Bu Aam. Nah, Ustaz. Ya. Ayat 7 ya. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna laka fin nahari sabhan tawila. Sungguh bagimu pada siang hari sibuk dengan urusan yang panjang. Inna harfu taukid wa nasbin. Laka jaru wa majrur fi mahalli raf'in khabaru inna muqaddam. Finna hari jaru wa majrur, sabhan itu isim inna mansub bi'an binna, tawilan na'at. Nah. Tafsirnya inna laka fin nahari tasarrifan wa taqalluban fi masalahika wastighalan wasi'an bi umurir risalati fafarrid nafsaka lailan li'ibadati rabbika. Sungguh bagimu pada siang hari terbolak-balik dalam taqalluba juga terbolak-balik ya Ustaz ya? Iya. Tasawuf untuk maksudnya ya bolak-balik dalam urusan maslahat. Bolak-balik dalam berbagai urusan atau berbagai kepentingan. Kesibukan yang banyak, yang luas dengan urusan-urusan risalah. Maka kosongkanlah jiwamu pada malam hari untuk mengibadahi Tuhanmu. Baik ya, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Wafik barakallah wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna laka fin nahari sabhan tawila. Sesungguhnya engkau memiliki banyak urusan yang panjang di waktu siang hari. Maksudnya, ya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui urusan hambanya. Allah Maha tahu bahwasanya di siang hari manusia itu disibukkan dengan berbagai kesibukan. Dan sebetulnya ayat ini khitabnya adalah Nabi Muhammad SAW. Allah memahami bahwasanya di siang hari Nabi Muhammad disibukkan dengan urusan ya dunianya dan juga disibukkan dengan urusan risalah, yaitu kewajiban menyampaikan dakwah kepada umatnya. Maka Allah perintahkan kepada Rasulullah SAW untuk mengosongkan waktu malam khusus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintah ini sekalipun awalnya diturunkan kepada Rasulullah SAW, maka berlaku juga untuk kita umatnya. Bahwasanya Allah Maha mengetahui ya bahwa waktu siang memang waktu yang kita gunakan untuk mencari ma'isyah, mencari penghidupan di dunia. Wa ja'alna an-nahara ma'asya ya. Dan kami jadikan waktu siang sebagai untuk mencari kehidupan. Ya, ini ayat penguat dari surah An-Naba. Jadi jelas bahwasanya memang dalam
Islam itu Allah memberikan keleluasaan seseorang untuk memanfaatkan waktu siang ya untuk mencari maisha, untuk sekadar menguatkan tubuhnya agar tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah niat dari seorang muslim. Seorang muslim itu apapun yang dilakukannya niatnya adalah untuk ibadah. Dia mencari maisha tujuannya untuk itu, agar menegakkan badannya agar tetap bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar bisa menjaga iffah dirinya agar tidak mengemis ya kepada manusia. Niat-niat yang semacam ini harus dihadirkan pada diri seorang muslim. Karena bagi seorang muslim itu semua yang dilakukannya harus dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau perbuatan apapun ya, baik yang mubah, ya, apalagi ya perbuatan yang memang disunahkan atau diperintahkan, maka harus kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala agar kegiatan yang mubah juga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Maha mengetahui urusan para hambanya. Ya, ketika kalian wahai manusia sibuk dengan urusan kalian pada siang hari, maka jadikanlah malam kalian sebagai waktu khusus untuk beribadah kepadaku. Ya, ini lanjutan ya penjelasan dari ayat yang ke-6 dan juga ayat sebelumnya yang menunjukkan bahwasannya waktu malam adalah waktu terbaik untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ya, lanjutkan. Ini Pak Rifki ya, Pak Rifki Bafadol ya. Silakan Pak Rifki. Sampai di mana Ustaz? Baru masuk tadi. Tadi ayat yang ke-7. Iya 7. Sekarang 8 dan 9. Silakan. Wazkurisma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Dulu saya terjemahin dulu. Sampai yang ke-9, salah yang ke-10. 9 ya. Soalnya tafsirnya sampai ayat 9. Baru terjemahin. Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa wa fattakhidhu waqila wasbir ala ma yaquluna wahjuruhum hajran jamila. Mahannya wazkurisma rabbika dan Wazkurisma rabbika dan sebutlah nama Rabbmu. Dan sebutlah nama Rabbmu. Dan beribadahlah kepadanya dengan tekun. Beribadahlah dengan tekun. Rabbul masyriq. Tuhan pemilik timur dan barat. Tiada ilah wa fattahizhu waqila. Maka ambillah ia sebagai pelindung. Ia sebagai pelindung. Wasbir ala dan bersabarlah. Sudah. Pak, sampai ayat 9 aja kan tadi. Ayo, i'rab wadhkur. Wa ibtidaiyah dan harfun atfin. Apa Pak? Harfu apa? Wazkur. Uzkur itu fil amr. Fil amr. Oh iya. Uzkur fil amr, fa'ilnya anta. Isma itu maf'ul bi. Fil amr juga ya. Maf'ul bi. Isma maf'ul bi. Rabbi mudhaf ilaihi majrur. Hanya sebagai kafnya mudhaf ilaihi. Kafnya mudhaf ilaihi. Wa-nya sebagai harfun atfin. Tabattal
Fil amr. Eh. Batal fil amr. Ilaihi. Failnya anta. Ilaihi sebagai Jar majrur. maaf, Jar majrur. majrur. Ilaihi jar majrur. Tabtila maf'ul mutlak ya. Karena kan dia masdar dari battala yabattilu tabtilan. Afwan. Tabattala ya tabattalu. Ya. Memang sebenarnya tabattulan. Ini namanya masdar maknawi ya. Jadi tabtilan ini sebagai maf'ul mutlak mansub. Terus Robbu Rabbu ini sebagai khobar, mubtadanya dibuang. Asalnya huwa rabbul masyriqi wal maghrib. Jadi rabbu adalah khobar dari mubtada yang dibuang. Robbu khobar, masyriqi sebagai mudhof ilaih, wa huruf atof, al-maghribi sebagai Ma'tuf ke masyriqi. Terus ma'tuf ke masyriqi, la sebagai la nafiyah, namanya la nafiyatun lil jinsi gitu ya. La nafiyatun lil jinsi. Nah. Terus ilaha itu isim nyala. Isim nyala. Isim nyala. Nah. Kemudian illa ya, huruf istisna. Huwa itu sini sebagai badal. Badal dari mana? Badal dari khobar la yang dibuang. Asalnya kan ini la ilaha hakun illa huwa gitu. Fattakhilhu fa sebagai huruf jar majrur ya. Nah. Fa itu terserah mau huruf ataf atau huruf jawab juga boleh. Terus ittakhidhu sebagai mudhof ilaih, wakila entar dulu. Pak, ittakhidnya fi'il amr, fa'ilnya anta, haknya bukan mudhof ilaih. Mudhof ilaih itu nggak mungkin nempel sama fi'il. Kalau ada domir nempel sama fi'il, kalau kayak begini bentuknya dia maf'ul bi. Jadi hanya maf'ul bi. Awal wakila itu maf'ul bi yang kedua. Maksud. Nah. Tafsir. Wazkur. Tafsir. Mana tadi? Ini ya. Wazkur ayyuhan nabi. Ayuhan nabiyyu isma rabbika. Ayuhan nabiyyu isma rabbika fad'uhu bihi wan qati' ilaihi wan qati' fil amr ini. Wan qati' ilaihi inqita'an. Qati' ilaihi inqita'an taman fi ibadatika wa tawakkal alaihi huwa malikul masyriqi wal maghribi la ma'buda bihaqqin illahu fa'tamid alaihi wa fawwid umuraka ilaihi. Wasbir. Itu udah lewat, Pak. Ya. Wa sebagai huruf. Antum ngapain ngerap? Terjemahin. Dan sebutlah wahai Nabi. Wahai Nabi. Nama Rabbmu. Wada'uhu bihi. Dan ada. Maka berdoalah kepadanya.
maka berdoalah kepadanya wan qati dengan Itu bahasa Arab ya, wan qati. bukan inqati maksudnya, dan berusaha semaksimal mungkin dengan usaha yang sempurna dalam beribadah. Salah dengan Inqati itu usaha adalah, semaksimal berarti mungkin. kan artinya terputus ya, maksudnya kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk memaksimalkan ibadah kita gitu. Lanjut, wa tawakkal alaih, dan Bertawakallah bertawakallah. kepadanya. Hmm. Kepadanya dia Dia adalah pemilik, malaikat pemilik dia masyarakat. Allah adalah pemilik timur dan barat. Oh, bukan malaikat. Oh iya. Dia pemilik Masa Allah malaikat? pemilik Dia adalah pemilik timur dan barat. timur dan barat. Lama tidak ada yang berhak Tidak ada yang disembah berhak untuk disembah selain Dia. dia. Maka bersandarlah kepadanya. Bersandarlah kepadanya Dan serahkan. Oh, itu serahkan. Dan serahkan urusanmu padanya. Baik ya. Ya, namanya barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Dan sebutlah nama Rabbmu dan tekunlah ya dalam beribadah kepadanya. Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Allah adalah pemilik timur dan barat, penguasa timur dan barat. La ilaha illahu, tidak ada ilah yang berhak, yang layak untuk disembah selain Ia. Fattakhidhu wakila. Maka jadikanlah, maka ambillah Allah Subhanahu wa taala sebagai pelindung. Nah, dua ayat ini ya merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar Nabi Muhammad ya senantiasa berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perintah agar Nabi Muhammad tekun dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertawakal kepadanya. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb yang menguasai timur dan barat. Tidak ada ya Tuhan, tidak ada ilah yang berhak untuk disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang dalam ya materi akidah, makna dari la ilaha illallah itu adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang layak untuk disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus diyakini oleh seorang muslim. Tidak ada ya, Tuhan yang disembah di dunia ini banyak. Ada orang yang menyembah api, ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah bebatuan, ada yang menyembah berhala. Itu adalah Tuhan-Tuhan selain Allah. Dan bagi seorang muslim, kita katakan la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada satupun Tuhan yang layak untuk disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Karena selain Allah adalah batil. Bahkan mereka seluruhnya adalah makhluk yang berada di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Fattakhidhu wakila, maka ambillah Allah sebagai pelindung. Artinya kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala wajib menjadikan Allah sebagai pelindung kita. Artinya kita hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya menggantungkan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya menyerahkan urusan-urusan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sikap seorang muslim yang benar. Jadi seorang muslim itu tidak bersandar kepada manusia, tidak berharap kepada manusia ya. Mintalah segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah. Kita lanjutkan. Ayat yang 10 ya. Ibu Hayati boleh baca? نعم أستاذ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Dan tadi Afan, kayaknya ikhfanya kurang tipis. Hajron gitu. Hajran. Wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Baik. Dan bersabarlah terhadap apa yang mereka katakan dan tinggalkanlah mereka dengan cara yang baik. Wa harfu atfin isbir fil amr fa'ilnya dhamir mustatir anta, alama jar wa majrur, yaquluna fil mudhari fa'ilnya waw, wa harfu atfin ujur fil amr fa'ilnya anta, hum maf'ulun bih, hajrun maf'ul mutlak, jamilan na'at. Nah, Wasbir ala ma yaquluhu al-musyrikuna fika wa fi dinika wa khalafahum fi wa khalifhum. Ini kan fi'il amr ya. Wa khalifhum. fi af'alihim al-batilata ma'al i'rad. Fi af'alihim al-batila. Kan ke af'ali, naatnya af'ali kan. Ya, nah. Fi af'alihim al-batilati ma'al i'radi anhum wa tarkil ini masdar matuk ke i'rad kan. Wa tarkil intiqama minhum. Masa intiqama jadi apa intiqama? Intiqami Bu. Wa tarkil intiqami minhum. Dan bersabarlah atas apa yang dikatakan oleh orang-orang musyrik terhadapmu dan terhadap agamamu, serta selisihinlah perbuatan mereka perbuatan batil. Maksudnya selisihilah mereka pada perbuatan mereka yang batil. Artinya sekalipun mereka berbuat yang batil, kita jangan berbuat batil, tapi kita berbuat yang kebaikan gitu. Dengan berpaling dari mereka dan meninggalkan dan tidak membalas perbuatan mereka. Ya kayak gitu. Baik, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Wa fiik barakallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Dan bersabarlah atas apa yang mereka katakan. Ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersikap sabar atas apa yang diucapkan oleh orang-orang musyrik, oleh orang-orang kafir Quraisy. Wahjurhum hajran jamila. Dan jauhilah mereka ya dengan cara yang baik ya. Ini dari kata hajar ya. Hajar itu adalah menjauhi seseorang yang melakukan keburukan agar kita tidak terkena pengaruhnya. Dan perhatikan di sini, ya Allah meminta untuk menjauhi mereka dengan cara yang baik. Wahjurhum hajran jamila. Dan jauhilah mereka dengan cara yang baik. Nah, jadi ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar Rasulullah bersabar atas apa yang diucapkan oleh orang-orang musyrik tentang Nabi Muhammad dan juga tentang agama Islam. Tentu perintah ini turun ya selagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih di kota Mekah. Jadi memang di fase awal dakwah Rasulullah ya belum turun syariat untuk berjihad fi sabilillah. Ini menunjukkan bahwasanya Islam rasional ya. Agama yang rasional. Artinya Allah Maha tahu bahwasanya umat Islam ketika masih jumlah masih sedikit, akidahnya pun ya masih dalam tahap belajar. Artinya belum waktunya untuk ditegakkan syariat jihad. Dan ini rasional ya karena jumlah kafir Quraisy, orang-orang musyrik Arab ketika itu jauh lebih banyak daripada orang Islam. Sehingga yang diperintahkan kepada Rasulullah ya adalah untuk bersabar atas apapun yang diucapkan oleh orang kafir Quraisy, orang musyrik Makkah
tentang Nabi Muhammad SAW dan tentang ajaran Islam. Karena ya orang-orang kafir Quraisy itu ketika awal dakwah Rasulullah, mereka banyak menjuluki Nabi Muhammad dengan sifat-sifat yang buruk. Ya, mereka katakan Nabi Muhammad sebagai seorang pendongeng, mereka katakan Nabi Muhammad itu gila, mereka katakan Nabi Muhammad itu adalah penyihir, katakan Nabi Muhammad itu adalah penyair, dengan sederet sifat-sifat buruk kepada Nabi Muhammad SAW. Begitupun yang mereka ucapkan tentang Islam juga buruk, ya, mereka katakan ajaran Islam adalah ajaran yang memecah belah, yang tidak menghormati ajaran leluhur mereka, dan ucapan-ucapan lain yang menunjukkan ketidaksukaan mereka dengan Nabi Muhammad SAW dan ajaran Islam yang dibawanya. Namun Allah memerintahkan Rasulullah untuk tetap bersabar, ya, karena memang ya kalau ditentang maka mafsadatnya lebih besar, ya, daripada manfaatnya. Makanya dalam Islam itu semua tindakan harus dipikirkan maslahat dan mafsadatnya. Jadi jangan cuma modal semangat, ya. Jangan cuma modal semangat ya tanpa melihat realita yang ada. Namun ketika syariat jihad telah turun, pantang bagi seorang muslim untuk mundur dari medan jihad. Bahkan sekalipun jumlah musuh ya jauh di atasnya. Seperti yang kita ketahui ketika syariat jihad itu turun, perang pertama yang terjadi adalah perang Badar. Nah, kita tahu bahwasanya perang Badar ini perang yang tidak seimbang. Bayangkan 300 orang melawan 1000-an orang. Ini kan berarti 1:3. Tapi karena mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka Allah menangkan kaum muslimin di atas orang-orang kafir. Jadi ayat ini menunjukkan bahwasanya Islam itu adalah agama yang rasional, ya. Agama yang rasional. Memiliki tahapan-tahapan dalam bertindak, ya, memikirkan dulu dampak, ya, sebelum melakukan suatu perbuatan. Dan perhatikan di sini, ya, wahjurhum hajran jamila, dan jauhlah mereka dengan cara yang baik. Nah, ini termasuk strategi dalam dakwah. Jadi seseorang itu ketika berdakwah harus lihat mad'unya, harus lihat objek dakwahnya. Kalau sudah tahu objek dakwahnya adalah orang-orang awam yang mudah emosi didakwahi, maka kita harus main cantik, ya, berdakwah dengan cara yang baik, dengan cara yang elegan, sehingga ya dakwah kita tidak dimusuhi dengan keras. Ya, jadi ada tahapan-tahapan dalam berdakwah. Kita harus melihat siapa mad'u kita, siapa yang kita dakwahi. Kalau yang kita dakwahi orang-orang yang sudah mengerti akidah, sudah paham sunnah, maka ya kita jelaskan apapun tentang syariat ini mereka akan menerima. Tapi kalau yang kita dakwahi orang-orang yang masih awam, yang sholatnya itu masih jarang-jarang, atau yang sholatnya masih di rumah, masih jarang-jarang di masjid, masih jarang berjamaah, maka caranya berbeda, ya, caranya berbeda, ya. Nah, ini ya menunjukkan bahwasanya manhaj dalam berdakwah itu menyesuaikan objek dakwanya. Dan setelah beberapa tokoh utama masuk Islam seperti masuk Islamnya Hamzah, apalagi dengan masuk Islamnya Umar dan seterusnya, ini berbeda. Dan berbeda pula metode dakwah ketika di Mekah dengan metode dakwah ketika di Madinah. Semuanya itu menimbang yang namanya maslahat dan mafsadat, ya. Nah, seperti itu. Kita lanjutkan. Ya, ayat yang ke-11 ya. Ya, Umi. Naam, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa dzarni wal mukadzibina ulin na'mati wa makhilhum qalila. Dan biarkanlah aku terhadap orang yang mendustakan, yang mempunyai nikmat, mempunyai kekayaan, maksudnya kekayaan, dan berilah penangguhan kepada mereka sedikit waktu. Al-waw arfu atfin, zarni fi'lun amar,
nun an-nun nun wikoya, al-ya'u maf'ulun bi, al-wawu harfu atfin, mukadzibina maf'ulun bi, uli na'at. Al-mukadzibina ini kalau ada wawu kayak gitu nggak mungkin maf'ul bi, Bu. Kan udah iya, diserap ya. Iya. Ini yang wawu apa ya Ustaz? Yang ini ya Ustaz. Wawu ma'iyah ini namanya. Ya, wawu ma'iyah apa Ustaz? Wawu ma'iyah mukadzibina berarti ini maktuf ya Ustaz. Naam. Bukan, kalau ada wawu ma'iyah setelahnya maf'ul ma'ah. Oh, maf'ul ma'ah ya, apa Ustaz? Ya, tapi sebetulnya gini Bu. Jadi sebetulnya kalau ada wawu semacam ini, ya ini apa namanya lebih cocok kalau dikatakan sebagai wawu ataf sih. Tapi memang beberapa kitab tafsir beberapa kitab i'rab ya, ada yang mengatakan mukadzibin ini sebagai maf'ul ma'ah. Jadi terserah mau dibilang wawu ataf atau maf'ul ma'ah sama aja. Kalau ma'atuf berarti matufnya kemana? Ke al-ya'u Ustaz. Ya, ke yang mutakalim ya. Ya, muntas ya. Tafadhali, terserah yang mana aja. Ya. Uli na'at ya Ustaz dari mukadzibina. Ya, betul. Kemudian na'mati maf'ulun bi, al-wawu harfu atfin, mahil fi'lun amr, hum maf'ulun bi, qolilan ini Ustaz ya. Maf'ulun bih juga Ustaz. Maf'ul dari mana? Bukan ya Ustaz ya. Dari mahil bukan ya Ustaz ya. Atau tamyiz Ini Ustaz. namanya maf'ul mutlak ya. Maf'ul mutlak. Oh, maf'ul mutlak. Asalnya itu kan mahilhum tamhilan qalilan. Jadi ini sifat bagi maf'ul mutlak yang dibuang. Asalnya mahilhum tamhilan qalilan gitu. Ya Ustaz. Berarti qalilan maf'ul mutlak. Bukan maf'ul mutlak tapi sifatnya. Oh, sifat. Oh. Maf'ul mutlaknya dibuang, Bu. Oh, gitu. Berarti sifat dari maf'ul mutlak yang dibuang gitu ya Ustaz ya. Ya, nah. Ya. Kemudian tafsirnya wada'ni ayyuhar rasulu wa haula'il mukadzibina bi ayati ashabin na'imi wat tarofi fid dunya wa mahilhum zamanan wa mahilhum zamanan qalilan bi ta'khiril azabi anhum hatta yablugul kitaba ajal. Gimana Ustaz? Oh ya, afan. Hatta yablugul kitaba ajalihi bi ajali. Hatta yablugul kitabu ajalahu. Oh, kita ini ya Ustaz ya, fa'il ya Ustaz ya. Hatta yablugul kitabu ajalihi bi azabihim. Ajalahu maf'ulun binya Ustaz Ahmad. Hatta yablugul kitabu ajalahu bi azabihim. Tinggalkanlah aku wahai Rasul dan para pendusta tersebut bi ayati dengan yang mendustakan ayatku, yang mendustakan ayatmu, yaitu pemilik kenikmatan dan kemewahan di dunia, dan berilah tangguh kepada mereka waktu sedikit dengan bitakhiri dengan penangguhan ya Ustaz terhadap penangguhan azab terhadap mereka sampai ketetapan waktunya bagi azab mereka. Gimana Ustaz? Ya, begitu? Iya betul. Sampai tiba waktunya untuk mengadab mereka. Sampai tiba waktunya azab terhadap mereka. Baik. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Wa fika barakallahu Ustaz wa iyyaka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa dzarni wal mukadzibina ulin na'mati wa mahilhum qalila. Dan biarkan aku bersama para pendusta itu yang mana mereka merupakan orang-orang yang memiliki kenikmatan dunia, wa mahilhum qalila.
Kan di ayat yang 10 dikatakan wahjurhum hajran jamila. Jauhilah mereka, itu orang-orang kafir Quraisy atau orang-orang musyrik, dengan cara yang baik. Artinya Allah meminta agar Rasulullah fokus saja pada dakwahnya, melanjutkan dakwahnya. Adapun urusan para pendusta itu, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu adalah urusannya Allah Subhanahu wa taala. Dan para pendusta itu umumnya adalah ulil na'mati, orang-orang yang memiliki kemewahan di dunia. Dan memang ini udah fitrah ya, bahwa biasanya yang menentang dakwah itu adalah orang-orang yang berada, orang-orang kaya. Kalau kita lihat sejarah para nabi, yang masuk Islam paling awal biasanya adalah orang-orang yang biasa-biasa saja. Ya meskipun tidak menutup kemungkinan ya, orang kaya pun ada yang mudah dan menerima hidayah. Seperti kita tahu bahwasanya Abu Bakar ya radhiyallahu anhu merupakan saudagar yang kaya raya, tapi dia mau menerima dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau kita lihat ya deretan para penentang ya dari kalangan kafir Quraisy yang menentang dakwah Rasulullah, mereka adalah para pembesar, para saudagar, orang-orang kaya. Karena memang ini udah menjadi kekurangannya orang kaya ya. Karena biasanya kesombongan itu ada pada kelebihan. Nggak mungkin orang nggak punya apa-apa itu bisa sombong. Yang bisa sombong itu adalah orang yang punya sesuatu. Kalau orang nggak punya apa-apa, apa yang mau disombongkan? Dan memang sudah fitrah bahwasanya orang kaya itu adalah yang biasanya cenderung lebih sulit untuk menerima kebenaran yang baru. Dia merasa dengan harta yang dimilikinya, dia bisa melakukan segalanya. Sehingga ketika ada yang datang kepadanya, yang mendakwahkan tentang Islam, tentang ajaran yang baru, ya maka biasanya dia menolak. Makanya kalau kita lihat para penentang dakwah, para rasul itu biasanya adalah para pembesar kaumnya, orang-orang yang memiliki harta, orang-orang yang memiliki jabatan, yang ia sombong, ia merasa dirinya besar dengan harta yang dimilikinya. Makanya ini hati-hati ya. Ya. Ini hati-hati kita terhadap harta yang kita miliki, jangan sampai ya harta itu membuat hati kita keras dari menerima kebenaran. Jangan sampai harta itu membutakan mata kita dari melihat kebenaran. Jangan sampai harta kita itu membuat kita tuli dari mendengarkan kebenaran. Karena memang kita lihat ayat ini ya, al-mukadzibina ulin na'mah. Ini menunjukkan bahwasanya memang dari dulu sampai saat ini, bahkan kalau kita cerita ya, sesama para pendiri ma'had cerita tentang para penentang, maka biasanya memang yang menentang itu adalah orang-orang kaya, orang-orang yang punya pengaruh di situ, orang-orang yang punya kedudukan di situ. Karena memang sudah fitrah manusia ya, manusia itu kan memang cenderung kalau memiliki suatu kelebihan maka dia lebih mudah untuk sombong. Ya, makanya nasihat buat saya pribadi dan juga antum semua, jangan sampai harta yang kita miliki itu membuat kita sombong sampai akhirnya kita menutup hati kita dari kebenaran, menutup mata kita dari kebenaran, menutup telinga kita dari kebenaran. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa mahilhum qalila." Berilah tangguh mereka sebentar saja. Jadi ya, ini kan ayat ini muncul di awal-awal dakwah Rasulullah di kota Mekah ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menghibur Rasulullah, apapun celaan yang disampaikan oleh mereka biarkan saja. Ya, urusanmu adalah berdakwah. Biar nanti Allah yang mengurusnya. Karena ya hidup di dunia ini nggak akan lama ya. Hidup di dunia ini nggak akan lama. Nanti di akhirat ya orang-orang yang mendustakan ayat Allah Subhanahu wa taala ini akan binasakan dengan azab yang menyedihkan di neraka. Nah, kita lanjutkan. Ayat 12 ya. Ummu Farhan mau baca? Ya Ustaz. Ya, silakan. 12-13 ya? Iya, betul. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna ladaina ankalau wa jahima wa ta'aman za ussati wa azaban alima. Afwan itu tanwin ketemu waw agak ditahan, Bu. Wa ta'ama da ghussatiw gitu. Ussatiw gitu? Iya ya. Wa ta'aman za ghussati wa adzaban alima. Kalau tanwin ketemu hamzah izhar, Bu, jangan di ikhfa ya. Wa adzaban. Nah.
12. Karena sesungguhnya pada sisi kami ada belenggu-belenggu yang berat dan neraka yang menyala-menyala. Dan makanan yang menyumbat di kerongkongannya, dan neraka dan adab yang pedih. Nah. Inna harfu taukid wa nasbin, ladaina isim inna, ankalan. Ladaina gimana? Ladaina itu bukan isimnya, Bu. Ladaina itu justru, ini kan zorof ya. Ladaina itu zorof, naknya mudhaf ilaih, dia zorfiyahnya sebagai khobarnya inna. Nah, isimnya ini tuh yang ankalan, kan isim inna itu mansub ya. Kan itu yang mansub ankalan, jadi ankalan yang isimnya inna. Ladai zorof, na mudhafun ilaih, ankalat isim inna, alwawu harfu atfin, zahiman ma'tuf. Ke ankalat. Naam. Alwawu harfu atfin, to'aman ma'tuf ke ankala. Za itu sebagai naat ya. Za naat usotin mudhafun ilaih. Alwawu harfu atfin azaban ma'tuf juga ya? Iya, ma'tuf ke ankalan juga. Ma'tuf ke ankalan, aliman naat. Nah. Ayo, baca tafsir ya. Innalahum Indana fil akhirati quyudan sakilatan wa naran musta'iratan yukhriquna biha wa ta'aman karihan yansabu fil khuluqi la yastasaghu wa adzaban mauji'an. Sesungguhnya bagi kalian di akhirat itu, pada akhirat ada belenggu yang berat. Belenggu-belenggu yang berat. Neraka dan api yang menyala-nyala. Iya, dan neraka yang menyala-nyala yang membakar. Yang membakar biha kepadanya ya, kepada mereka. Iya, membakar mereka. Dan makanan-makanan yang di kerongkongan. Ta'aman karihan, kari itu dari kata makanan yang dibenci. Makanan yang dibenci? Atau makanan yang busuk ya, kari itu kan. Busuk. Makanan yang busuk di... Yanshabu fil khuluqi, yang nyangkut. Yang menyangkut di kerongkongan dan adab yang sangat pedih. Yang tidak bisa ditelan. Tadi harusnya la yustasagu gitu ya. Dan tidak bisa ditelan, dan juga adab yang menyakitkan. Ya, taib. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Wa fiika barakallah. Nah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ladaina ankalan wa jahima wa ta'aman dza ghussati wa 'adzaban alima. Sesungguhnya di sisi kami ada belenggu-belenggu yang berat. Wa jahima, begitu pula neraka jahim, neraka yang menyala-nyala. Wa ta'aman dza ghussah, dan kami juga memiliki makanan yang dza ghussah, makanan yang memiliki duri sehingga menyangkut di kerongkongan. Wa 'adzaban alima, dan juga adab yang pedih. Ini merupakan ya ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini masih lanjutannya dari ayat yang tadi, bahwasanya Allah meminta Rasulullah agar fokus pada dakwahnya. Adapun orang-orang pendusta itu yang mendustakan ayat Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan urusan Allah Subhanahu wa taala. Mereka mungkin akan hidup sebentar di dunia, tapi ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala
Ya, Allah katakan, inna ladaina angkala. Sesungguhnya kami memiliki rantai-rantai yang berat. Jadi nanti mereka, ya, adab yang Allah timpakan kepada orang kafir itu adalah Allah belenggu mereka dengan neraka, dengan rantai, afwan. Wa jahima, lalu Allah lemparkan mereka ke dalam neraka jahim. Wa ta'ama dha ghussah, dan para penduduk neraka itu ketika mereka lapar tidaklah diberi makan kecuali dengan makanan yang tidak enak, makanan yang berduri, makanan yang tidak bisa mereka telan. Pun ketika mereka minum, mereka diberi minum dengan air yang mendidih. Ya. Wa adaban alima. Dan di sisi Allah Subhanahu wa taala ada adab yang sangat pedih, ya. Ada adab yang ini semua merupakan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala kepada siapa saja yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, kita lanjutkan. Ya, Bu Aisyah silakan. Naam, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayat itu kan, Ustaz? Ayat ke 14. Naam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yauma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu kasiban mahila. Bismillah. Hari di mana bumi dan gunung berguncang. Hari di mana bumi dan gunung berguncang. Dan gunung itu seperti kasiban mahila. Dan gunung itu seperti kasib itu tumpukan pasir. Mahila yang berterbangan. Hari di mana bumi dan gunung berguncang dan gunung itu seperti pasir yang berterbangan. Bismillah. Yauma dzaraf zaman mansubun wa alamatu nasbi al-fathah tarjufu fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu rafi'i ad-dhammah al-ardu fa'ilun marfu'un wa alamatu rafi'i ad-dhammah wa al-wawu harful atfi al-jibaru ma'tuf ila al-ardu wa ma'tuf ala bu bukan ila. Iya. Ma'tufun ala ardu wa kanat wa al-harful atfi kana fi'lun madin nakis wa ta lita'nis al-jibalu ismu kana marfu'un wa alamatu rafi'i ad-dhammah kasiban khobaru kana mansubun wa alamatu nasbi al-fathah. Kasiban mahila itu sifat mansub wa alamatu nasbi al-fathah. Tafsirnya ayat 14. Bismillah. Yaumu tataribul ardu. Yauma apa yauma? Oh iya. Yauma tataribul ardu wal jibalu wa tatazalzalu hatta tasirul jibalu tallan minar ramli sa'ilan mutanasiran ba'da an kanat sulbatan. Masya Allah ya. Kobarnya kan? Naam, sulbatan jamidatan. Hari di mana berguncang. Tatorib itu kan berguncang bumi dan gunung dan gempa ya, bergoncang juga. Tatazalzalu sehingga menjadi si gunung itu menjadi
pasir dari pasir-pasir. Sailan, berterbangan. Oh, Masya Allah. Beterbangan, berhamburan ya? Ya. Beterbangan, berhamburan. Setelah sebelumnya menancap kokoh gitu. Oh iya, setelah sebelumnya menancap kokoh. Baik. Baik, ya barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Barakallahu jazakumullah khairan, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu kasiban mahila. Hari di mana bumi dan gunung berguncang. Dan gunung ketika itu bagaikan kasiba. Kasiba itu gunung pasir. Jadi kalau kita melihat, ya nggak usah jauh-jauh ya, di Indonesia aja tuh kalau orang jualan pasir itu biasanya dibentuk seperti gunung. Itu yang namanya kasib. Ya. Tumpukan pasir. Ya, gunung yang kokoh yang kita lihat pada hari ini, nanti pada hari kiamat itu gunung yang kokoh tersebut seperti gunung pasir yang ya mahila, berterbangan. Ya. Bayangkan, ya misalnya Gunung Salak, Gunung Ciremai, gunung apalagi Papandayan, gunung yang pada hari ini kita lihat berdiri kokoh, tegak menancap kepada bumi, nanti di hari kiamat saking dahsyatnya huru-hara pada hari itu, gunung yang kokoh tersebut seakan-akan hanya gunung pasir yang mudah bergoncang, yang mudah berterbangan ke sana kemari. Ini menunjukkan kengerian hari kiamat. Dan ini ya merupakan keyakinan dari seorang muslim. Jadi orang muslim itu wajib meyakini ya tentang hari kiamat ya. Dan dalam Al-Qur'an banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang huru-hara hari kiamat, termasuk ayat ini. Katakan pada ayat ini bahwasannya pada hari kiamat bumi berguncang. Begitu pula gunung. Ya, gunung yang hari ini kita lihat kokoh menancap pada bumi, pada hari kiamat itu gunung itu seperti gunung pasir yang mudah roboh, mudah berterbangan ke sana kemari. Ya, ini menunjukkan ya dahsyatnya huru-hara pada hari kiamat. Nah, baik, mungkin 1-2 ayat lagi ya. 15-16. Ya, Bu Rani silakan. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan 'alaikum kama arsalna ila fir'aun. كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. Sungguh kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul sebagai saksi atas kalian, sebagaimana kami telah mengutus seorang rasul kepada Fir'aun. Maka Fir'aun mendurhakai rasul itu, lalu kami siksa dia dengan siksaan yang berat. Inna harfu tawkid wa nasbin, alif isim inna, arsalna fi'il madhi, fa'ilnya nahnu, fa'ilnya na, ilaikum jar majrur, rasulan maf'ul bih, syahidan na'at, alaikum jar majrur, kama jar majrur, arsalna fi'il madhi, fa'ilnya na, ila fir'auna jar majrur rasulan maf'ul bih. Al-fa'u harfu atfin asa fi'il madhi, fir'aunu fa'ilnya, ar-rasula maf'ul bih, al-fa'u harfu atfin, akhadna fi'il madhi, fa'ilnya na, al-ha'u maf'ul bih, akhzan maf'ul mutlaq, wabilan na'at dari ahzan. Inna arsalna ilaikum ya ahlu Makkata Muhammadan rasulan syahidan alaikum bima sadara minkum minal kufri wal isyani kama arsalna Musa rasulan ila taghiyati fir'auna fakadzdzaba fir'aunu bi Musa wa lam yu'min bi risalatihi wa asa amrahu fa ahlaknahu ihlakan syadidan
Wa fil ayati tahdzirun min maksiatir rasuli Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khasyatun Khasyataan. Khasyatan yusibal 'asi mithlu ma asaba Fir'aun Ini kayaknya misla kali, bukan mislu. Mislu jadi apa nanti? Misla aja. Mislama. Khasyatan yusibal 'asi mithla ma asaba Fir'aun wa qaumuhu. Ya, afan. Benar, mislu boleh jadi fa'ilnya yusiba ya? Iya nggak? Ya kan? Benar, ya. mislu. Benar. Tapi tadi betul nggak yang itu ma asaba Fir'aunu? Wa ma asaba Fir'auna, kan menimpa Fir'aun kan? Ya, ma asaba Fir'auna wa qaumahu. Ya. Nah. Sesungguhnya kami telah mengutus kepada kalian, wahai penduduk Mekah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasul yang menjadi saksi atas kalian, bima sodaro, menjadi saksi atas apa yang kalian lakukan, gitu ya. Betul. Dari kekafiran dan kedurhakaan, sebagaimana kami telah mengutus Nabi Musa sebagai Rasul kepada Toghut Fir'aun. Maka Fir'aun mendustakan Nabi Musa dan tidak beriman dengan risalahnya dan menyelisihi, bermaksiat dengan perintahnya. Fa'ahlakna, maka kami membinasakannya dengan kebinasaan yang sangat keras. Dalam ayat ini terdapat peringatan tentang gitu ya, dari berbuat maksiat kepada Rasul Muhammad SAW. Ya, karena khasyatan ya, karena dikhawatirkan akan dikhawatirkan orang yang maksiat akan ditimpa gitu ya, seperti apa yang menimpa Fir'aun dan kaumnya. Baik, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Barakallahu jazakallahu. Baik, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan 'alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula. Sesungguhnya kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul yang bersaksi atas kalian, sebagaimana kami telah mengutus kepada Fir'aun seorang rasul. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah mengutus kepada kalian seorang rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai saksi atas kalian. Ya, sebagaimana kami telah mengutus kepada Fir'aun seorang rasul juga, yaitu Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Fa'asa Fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhdaw wabila. Maka ya Fir'aun pun bermaksiat kepada Rasul, menentang Rasul tersebut, yaitu menentang Musa. Fa'akhadnahu akhdaw wabila. Ya, lalu kami siksa dia dengan siksaan yang berat. Dua ayat ini berisi peringatan kepada orang-orang Arab ketika itu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengutus kepada kalian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hendaknya kalian beriman kepadanya. Karena kalau kalian tidak mau beriman ya kepada Rasul yang diutus kepada kalian, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ingatlah bahwasanya dahulu pernah ada seseorang, ya seorang togut yang bernama Fir'aun yang menentang dakwah Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Kemudian ya Fir'aun itu menentang dakwahnya Nabi Musa alaihissalatu wassalam dengan sebab ya penentangan yang dilakukan, dengan sebab pembangkangan dilakukan oleh Fir'aun, maka Allah mengazab ya Fir'aun dengan adab yang pedih, dengan adab yang berat. Ini merupakan ancaman bagi orang-orang ya masyarakat Arab ketika itu. Ya, jangan sampai kalian menentang Rasul kalian seperti yang dilakukan oleh Fir'aun. Ya. Karena kalau kalian melakukan itu, khawatir ya kalian akan ditimpakan adab ya sebagaimana ya adab yang menimpa orang-orang seperti Fir'aun dan kaumnya. Ya. Baik, jadi memang ya Al-Quran ini berisi basyira wa nadhira. Berisi kabar gembira dan juga berisi peringatan. Jadi Al-Quran ini tidak melulu bicara hal yang indah-indah bagi orang yang beriman, tapi juga berbicara tentang adab yang menyedihkan, adab yang pedih, adab yang menyakitkan, adab yang menyengsarakan bagi orang-orang yang
tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya, tidak mau beriman kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ya, kita sebagai seorang Muslim ya harus menjadikan ya Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai ya teladan kita dalam menjalani kehidupan, agar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bisa menjadi saksi yang meringankan kita, bukan saksi yang memberatkan kita, sebagaimana yang akan menimpa orang-orang kafir. Ya. Maka kita memohon syafaat ya kepada Nabi Muhammad SAW agar Allah Subhanahu Wa Taala ya memudahkan kita dalam memasuki surga yang penuh dengan kenikmatan. Amin ya rabbal alamin. Demikian mungkin sampai di sini ya pembacaan kita pada hari ini. Semoga apa yang kita baca bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.